rasa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia sekali kita jumpa kembali dalam saat teduh kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kita menyatukan hati dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas perkenanan Tuhan bagi kami untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Karena kami merasakan bahwa dengan firman Tuhan kami akan semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dalam suka dan duka yang kami rasakan setiap hari. Oleh karena itu penuhi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Samuel 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman tentang kematian. Tentu setiap orang akan berpikir kematian itu sangat menakutkan. Menakutkan untuk kita rasakan dan juga untuk menghadapi orang yang kita kasih ketika dia sampai pada usianya berakhir di dalam kematian. Karena apa? Karena ketika ada istilah mati, ketika istilah itu datang dan ketika itu terjadi, yang kita pikirkan adalah yang menyedihkan, yang menakutkan, yang menyakitkan di hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jugalah yang terjadi pada saat ini dalam diri Daud dan teman-temannya. Atas kematian Saul, Yonatan sahabatnya, dan juga bangsa Israel yang lain, karena peperangan yang terjadi dengan bangsa Filistin. Orang-orang Filistin sudah membunuh banyak orang. Saul meninggal karena dia memang tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupannya. Dia merasa bahwa dia lebih baik mati daripada tetap hidup karena penderitaan yang dia rasakan. Namun apa yang terjadi dalam diri Daud? Daud merasa begitu menyakitkan, begitu tertekan, dan begitu dia menyesali, bahkan dia sangat meratapi akan peristiwa yang telah terjadi dalam diri Saul dan juga Yonatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia akhirnya memakai pakaiannya dan dia berkabung melalui pakaiannya, mengoyakkan pakaiannya, dia berpuasa. Untuk ini semua dia menunjukkan bahwa begitu sakit, begitu menyedihkan di hatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini juga kita bisa merasakan satu hal yang kadang sering sekali kita ingin menjauhkan dari diri kita, yaitu tentang kematian. Sehingga ketika kita sakit, kita berobat bukan karena sakitnya saja, tapi karena kita takut meninggal. Atau orang lain sakit, kita obati supaya biasa sembuh, supaya tidak meninggal. Dan ketika meninggal, kita juga sangat merasa kehilangan. Dan kita selalu berpikir, bagaimana caranya aku menghadapi jikalau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan sekarang, banyak orang yang meninggal karena corona, meninggal karena penyakit, meninggal karena hal-hal yang lain. Apapun sebabnya kematian itu, satu hal yang kita tahu bahwa kematian itu sangat menyakitkan bagi orang yang ditinggalkan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita diajak, jikalau Daud
dia bersedih atas kematian Saul. Padahal sebenarnya Saul berjuang untuk membunuh dia. Boleh kita katakan kalau Daud tidak berbaik hati, tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan tentang kehidupan dan kematian, sebenarnya boleh saja Daud bersyukur. Boleh saja Daud bersuka cita karena kematian Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud juga tetap meratap. Daud sedih. Daud merasa sakit di hatinya atas kematian Saul dan Jonathan. Apalagi kita. Ketika kita menghadapi kematian, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, teman kita satu jemaat, ketika sampai kepada ujung kehidupannya, kita juga akan sangat bersedih dan sangat merasakan kehilangan yang mendalam di dalam hati kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita berbuat? Sebagaimana Daud, dia meratap, dia berdoa, dia melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk menguatkan dan menghibur hatinya bersama dengan teman-temannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita diajak bagaimana kita dalam menghadapi orang yang meninggal, orang yang kita kasih, orang yang dekat dengan kita. Orang yang meninggal tidak akan mungkin kembali kepada kita. Kalau kita meratap, itu juga tidak mungkin membuat dia kembali kepada kita. Kalaupun kita stres, kalaupun kita depresi, kita tidak akan mungkin kembali bertemu dengan dia di tengah-tengah dunia ini. Tapi apa kata Daud ketika anaknya meninggal? Dia tidak akan mungkin kembali, tapi kitalah yang akan datang kepadanya. Kita imani itu, bahwa penderitaan kita, stres kita, kesedihan kita, sakit hati kita tidak akan membuat dia hidup kembali dan kita hidup bersama-sama di dunia ini. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa kita yang akan datang kembali kepadanya, kita yang akan menyusul dia, dan harapan kita ketika kita akan kembali ke Tuhan, meninggalkan dunia ini, kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita hidup seturut kehendak Tuhan, sehingga Yerusalem baru, sukacita yang luar biasa yang Tuhan sudah janjikan di tempat itu, itulah menjadi tujuan kita dan menjadi tempat kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita yang pada saat ini merasakan kehilangan orang yang kita kasihi, yakinkanlah diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Tuhan, semua itu atas seizin Tuhan. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita, jikalau pada saat ini kita merasa kehilangan, merasa sedih, yang penting bagi kita adalah berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita di dalam menghadapi semua dan menghibur kita di dalam keadaan yang demikian. Inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk memaknai kehidupan kita dan mengerti apa arti kematian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman ini mengingatkan kami bagaimana Tuhan menetapkan di dalam hidup ini ada kematian. Ketika ada hidup, ada mati. Dan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, apapun itu caranya, kematian itu juga adalah atas kuasa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk memaknai kehidupan kami selagi masih ada kesempatan. Dan jikalau pada saat ini juga ya Tuhan, kami sedang merasa sedih, kami merasa kehilangan atas kepergian orang yang dekat dengan kami, orang yang kami kasihi karena kematiannya, Tuhan mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa apapun yang kami lakukan, kesedihan apapun yang terjadi dalam hidup kami, mereka tidak akan mungkin kembali ke dunia ini. Tapi pada waktunya nanti, kami yang akan datang ke tempat Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu, ajar kami untuk memanfaatkan setiap kesempatan. Kami suka melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami lakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga pada satu saat nanti, jikalau Tuhan memanggil kami, kami sudah siap untuk Tuhan selamatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa pada saat ini, buat orang-orang yang kehilangan orang yang Dia kasihi. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan hatinya,
sehingga mereka mampu melewati semua ini dengan tenang, dan pada saatnya nanti sungguh-sungguh mereka sudah terbiasa dengan situasi sebagaimana mereka sudah tidak lagi bersama orang yang Dia kasihi. Berkatilah setiap orang tua yang sudah pergi meninggalkan anak-anaknya. Tuhan peliharakan anak-anak mereka. Setiap suami-suami yang sudah meninggalkan istrinya, Tuhan hiburkan istrinya. Setiap istri yang sudah ditinggalkan suaminya, Tuhan juga menguatkan para suami, dan semuanya Tuhan tolong. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan kami juga terus berdoa sampai pada saat ini ya Tuhan. Tiada hentinya kami berdoa, berkatilah hidup kami, jaga, pelihara kami, dan Tuhan mencukupkan setiap apapun yang kami butuhkan. Biarlah jikalau ada penyakit yang ada dalam diri kami, Tuhan menjauhkan penyakit itu. Jikalau ada pada saat ini keluarga-keluarga yang masih menantikan anak untuk mereka kasihi dan bimbing dalam hidupannya, Tuhan juga menjauhkan semua halangannya sehingga mereka boleh mendapatkan anak untuk mereka pelihara dan kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat masa depan keluarga kami. Tuhan memberkatinya. Di dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami, karena kami percaya Tuhan mendengarkannya. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui segala akar dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.